Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang memelihara rutinitas dalam keluarga. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Heman, di dalam kehidupan kita sehari-hari itu seringkali kita harus melakukan hal-hal yang sama dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan ada yang dari tahun ke tahun itu kita melakukan hal-hal yang sama gitu Pak Heman. Apakah itu yang disebut dengan rutinitas? Ya, itu yang disebut rutinitas yang akan kita bicarakan ini. Mungkin Pak Heman bisa menjelaskan lebih lanjut itu mengenai rutinitas yang ada di dalam keluarga gitu Pak. Rutinitas itu yang di dalam keluarga ada beberapa macam yang biasa dilakukan yang menjadi keseharian. Ya, misalnya menjelang tidur, orang tua menidurkan anak, membangunkan anak, kemudian menyiapkan makan, kegiatan makan bersama, menyiapkan anak berangkat ke sekolah, atau kita bersama-sama untuk berangkat kerja, yang rutinitas yang sepele, misalnya ngobrol, bergurau, berekreasi, juga berdoa dan beribadah bersama-sama. Nah, yang disebut rutinitas itu kalau kita lakukan secara teratur dan juga jangka waktunya itu tetap. Jadi secara relatif pasti setiap anggota mempunyai antisipasi tentang awal dan akhir dari setiap kegiatan itu. Ya, mengenai jangka waktu yang tetap itu Pak Heman ya. Tadi seperti tadi Pak Heman singgung mengenai menjelang tidur gitu. Waktu anak-anak masih kecil kita biasa kadang-kadang membacakan cerita atau ya ngomong-ngomong gitu. Tetapi makin mereka dewasa ini kan berubah gitu Pak. Kita kan sudah tidak lagi membacakan cerita dan sebagainya. Nah ini perubahan ini bagaimana Pak? Tetap ada hal yang rutin yang lain yang kita bisa lakukan. Jadi bukan dalam bentuk cerita, tetapi mungkin kita sama-sama menceritakan apa yang sudah kita alami, atau kita juga bisa berdoa bersama, kita memberikan ngobrol begitu, saling memberikan masukan, nasihat, dan sebagainya. Tapi intinya masih dialog itu tetap dijaga gitu Pak Heman ya? Betul. Ya. Nah, yang tadi Pak Heman katakan sebagai antisipasi mengenai awal dan akhir dari setiap kegiatan itu apa Pak misalnya? Jadi misalnya kadang-kadang kalau malam, mungkin kalau siang saat ini keluarga modern agak susah untuk melakukan makan bersama seperti di waktu lalu. Tapi kalau malam misalnya kita tetapkan setiap jam 7 kita kumpul, kita makan malam. Berakhirnya ya misalnya 7.20 atau 7:30 begitu. Lalu mulai lagi kegiatan yang lain, misalnya anak-anak belajar dan sebagainya. Itu seandainya Pak ya, ada anggota keluarga yang tidak bisa mengikuti rutinitas itu pada suatu saat, misalnya ada kegiatan khusus atau ada tugas khusus, undangan khusus gitu. Apakah rutinitas ini harus tetap dilakukan gitu Pak? Tentu kita tidak melakukannya secara kaku, tetapi yang jelas adalah ketika masing-masing anggota keluarga mau kemana dan sebagainya, rutinitas tetap bisa dijaga dengan misalnya ya ada pamit, kemudian kemana, saling mengetahui, dan juga misalnya pulangnya jam berapa. Nah, pulang jam berapa itu juga dijaga. Ya, rutinitasnya adalah memberitahu kalau mau pergi gitu Pak? Iya, betul. Rencana rasanya itu tiap-tiap hari kita sudah melakukan hal-hal yang rutin yang tadi Pak Heman katakan gitu Pak ya. Lalu apa bedanya dengan rutinitas yang dilakukan di dalam keluarga? Kalau rutinitas yang kita lakukan sehari-hari, biasanya kita lakukan sendirian. Jadi kalau rutinitas yang dimaksud dengan bersama-sama dengan keluarga, misalnya mandi, makan, terus rekreasi, bergurau yang melibatkan semua anggota keluarga, ini yang disebut dengan rutinitas di dalam keluarga. Jadi baik secara tersirat maupun dinyatakan secara terang-terangan, kita memang melibatkan setiap anggota keluarga. Berarti rutinitas ini ada yang kita lakukan sendiri, ada yang kita lakukan dengan pasangan kita, ada yang kita lakukan dengan anak, ada
rutinitas yang dilakukan secara bersama-sama gitu Pak. Ya, betul. Yang dilakukan bersama-sama itu disebut rutinitas di dalam keluarga. Nah, bagaimana kalau hanya dengan pasangan gitu, dengan suami atau dengan istri gitu Pak? Itu salah satu yang memang kita juga lakukan. Ya, ada juga orang tua dengan anak aja gitu Pak ya. Jadi mungkin ayahnya saja dengan anak-anak mereka gitu, tetapi ibunya tidak ikut, atau sebaliknya, ibunya dengan anak-anak yang ayahnya tidak ikut, kan itu juga suatu rutinitas Pak. Betul, tapi memang perlu ada juga di mana semua anggota keluarga ikut bersama-sama. Apakah rutinitas itu juga bisa dilakukan dengan orang di luar keluarga? Tadi kalau kita bicara tentang rutinitas dalam keluarga, kesannya itu ada rutinitas yang dilakukan dengan orang yang di luar keluarga Pak. Ya, itu juga ada. Nah, itu bagaimana Pak bedanya? Bedanya adalah kalau melibatkan orang di luar keluarga, ya kita akan sepertinya jadi berada di luar jangkauan dari keluarga. Jadi ya itu sesuatu hubungan dan mempunyai arti yang berbeda dengan yang dilakukan di dalam keluarga. Soalnya kalau kita lakukan rutinitas semacam ini bersama orang lain, seringkali ini menunjukkan atau membentuk suatu ikatan. Dan ikatan ini seringkali menimbulkan perasaan seperti perasaan lekat begitu ya. Jadi kalau tidak dilakukan, rasanya ada kehilangan, ada rasa kangen, rindu pada seseorang kalau hal itu tidak dilakukan. Jadi ini yang penting kita lakukan di dalam keluarga untuk memelihara kesatuan, keterikatan. Karena ini yang jarang kita lakukan. Kalau kita lakukan itu kepada orang lain, itu sudah biasa dan jangan-jangan malah lebih sering dilakukan. Nah, jangan sampai itu terjadi sehingga kita lebih merasa ada ikatan, rasa rindu kepada orang lain daripada keluarga sendiri. Ya, ini memang bisa terjadi kalau misalnya dengan teman sekantor gitu Pak ya, atau teman sekerja gitu, bisa terjadi rutinitas dengan mereka gitu Pak ya. Iya, betul. Jadi merasa lebih dekat kepada orang yang di luar keluarga. Di dalam keluarga malahan merasa saling asing satu dengan yang lain. Nah, ini banyak terjadi dan saya kira ini kurang sehat. Ya, memang pernah ada yang pernah saya lihat sendiri, itu ada seorang karyawati, jadi dia perempuan itu yang seringkali membawakan kue untuk teman sekerja yang pria gitu Pak. Dan itu dilakukan secara rutin itu, yang mula-mula dirasakan tidak apa-apa, tapi yang tadi Pak Eman katakan lalu timbul keterikatan di antara mereka itu. Iya, betul. Jadi ada bahaya-bahaya memang ya yang kita harus hindari kalau misalnya keterikatan itu dengan orang yang di luar anggota keluarga. Ya, apalagi yang berlawanan jenis gitu Pak ya. Ya. Itu bisa lebih rawan lagi itu akibatnya memang. Iya, tadi saya katakan kalau misalnya ikatan itu lebih pada orang-orang di luar keluarga, ini akan kurang sehat. Maksud saya begini, kalau misalnya kita percaya bahwa keluarga itu yang menjadi identitas utama bagi setiap anggota keluarga, terutama anak-anak, dan kemudian juga menjadi sarana pengembangan pribadi bagi setiap orang di dalam anggota keluarga, maka kalau misalnya kita terlepas dari rutinitas di dalam keluarga ini, akibatnya ya ada hal-hal yang kita terhilang. Misalnya ada anak-anak bertumbuh menjadi remaja dan dia merasa terus tidak menjadi bagian dari siapa-siapa begitu. Ya, karena memang rutinitas di dalam keluarga ini membutuhkan waktu dan perhatian itu. Sedang ini waktu dan perhatian sudah dialihkan ke orang lain di luar keluarga gitu. Ini tepat sekali Pak Gunawan. Memang itu yang terjadi. Jadi kelekatannya bukan ke keluarga tapi kepada pihak lain ini justru. Iya. Nah, kalau menurut Pak Herman, rutinitas di dalam keluarga ini pentingnya itu kelihatan di mana Pak? Nah, misalnya begini, kira-kira sekitar 2-30 tahun yang lalu, masyarakat kita sangat mementingkan suasana kekeluargaan. Di dalam keluarga ada suasana kasih, keterikatan dan sebagainya ini yang justru dibawa keluar. Jadi dari dalam keluarga yang seperti itu, kemudian suasananya dibawa keluar, dan kemudian orang lebih merasa di masyarakat itu juga ada kekeluargaan dan keterikatan. Nah, sayangnya saat ini tidak lagi demikian. Akibatnya apa? Ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Misalnya, generasi sekarang itu mengukur banyak hal cuma dari segi materi, dari segi uang saja. Orang tua anak tidak lagi akrab satu sama lain,
Masing-masing punya kegiatan sendiri-sendiri. Rasa sayang, rasa kangen semakin menipis. Dan yang mencemaskan saat ini banyak orang menjadi tidak sabaran, pemarah begitu ya. Jadi akibatnya perasaannya menjadi makin tidak peka. Dan banyak anggota keluarga yang terlihat ingin memaksakan kehendaknya karena tidak peka itu tadi. Jadi saat ini sangat banyak kita dengar misalnya soal penganiayaan anak dalam keluarga, atau anak yang memaksa minta uang, lalu kalau nggak dikasih dia menganiaya orang tuanya. Nah, hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa keterikatan, rasa sayang di dalam keluarga itu semakin menipis. Ya, ini memang kalau kita amati Pak Eman ya, mana yang lebih dahulu ini saya juga kadang-kadang agak bingung gitu ya. Jadi karena pengaruh di luar lalu rutinitas keluarga ini berkurang, atau karena kita tidak menjaga rutinitas keluarga ini, lalu kita mencari kesibukan yang di luar gitu. Mana yang sebenarnya lebih dahulu mempengaruhi Pak Eman? Saya kira dua-duanya saling mempengaruhi. Jadi memang kita sulit untuk mengatakan mana yang lebih dulu. Nah, ada banyak hal memang yang sulit untuk dihindari. Misalnya saja suami istri sekarang banyak yang harus mencukupi nafkah keluarga dengan bekerja di luar rumah. Tetapi apapun yang terjadi, kita sendiri perlu menyadari dan berkomitmen. Nah, penting komitmen di sini. Jadi keluarga perlu mempunyai satu keputusan bahwa apapun yang terjadi kita harus memelihara rutinitas itu. Jadi rutinitas tidak boleh hilang sama sekali meskipun masing-masing anggota cukup sibuk. Ya, ini banyak tantangannya gitu Pak Iman. Jadi ada seorang suami yang bekerja gitu misalnya. Dia sebenarnya tahu harus pulang jam 5 atau paling lambat setengah 6 untuk menjaga rutinitas keluarga, yaitu makan malam gitu. Tetapi oleh teman-temannya itu diajak kegiatan yang lain gitu sebelum tidak langsung pulang gitu Pak. Ada banyak kegiatan. Nah, kalau dia mengatakan saya mau pulang untuk bisa makan bersama-sama dengan keluarga, ini jadi bahan tertawaan ini di tengah-tengah teman-temannya, Pak. Ini contoh yang konkret dan sangat baik, Pak Gunawan. Dan disinilah pentingnya kita menjaga komitmen. Bahwa juga seorang suami itu tidak perlu malu dan tidak boleh merasa sungkan untuk menolak teman-temannya demi keluarga. Ya, tentu sekali-sekali itu boleh dilakukan. Jadi memang misalnya katakanlah kita nggak bisa di dalam 1 minggu penuh itu kita terus-menerus makan bersama dengan keluarga. Tetapi yang dilakukan bersama teman-teman itu hendaknya ya sekali-sekali begitu. Harus jauh lebih banyak yang dilakukan bersama keluarga. Nah, memang di sini letak tantangannya, yaitu suami kaum pria itu perlu untuk menyatakan bahwa keluarga penting. Dan justru kalau misalnya suami berani menyatakan hal seperti itu, seringkali orang-orang yang lain juga ingin mengikutinya. Ya, ini memang akan lebih sulit diatasi oleh anak-anak kita gitu. Anak-anak yang masih remaja dan sebagainya itu sulit sekali mereka untuk mau pulang hanya untuk makan malam bersama gitu Pak Iman. Atau untuk family altar bersama misalnya. Sehingga waktunya lalu harus disesuaikan. Gitu. Biasanya kita sore ini dibuat lebih malam lagi supaya bisa dilakukan rutinitas keluarga itu. Ya, kadang-kadang memang sulit. Terutama anak-anak sudah remaja, belum lagi mereka harus bikin PR, belum lagi terima telepon, bahkan SMS dari teman-temannya. Tapi bagaimanapun juga kita perlu mengingatkan kepada remaja, anak-anak remaja kita, bahwa rutinitas itu penting. Meskipun kita tidak perlu menyebutkan bahwa ini yang kita lakukan ini adalah rutinitas. Tetapi kita bisa memberikan beberapa contoh tentang apa sih gunanya kita itu bersama-sama. Dan kita harus membuat supaya rutinitas ini menyenangkan. Jangan sampai misalnya ini menjadi membosankan. Nah, ini soal kebiasaan juga, Pak Gunawan. Jadi kalau misalnya keluarga itu terbiasa memasak, mencuci piring, makan bersama, nah ini biasanya akan lebih baik dan lebih mudah untuk menjelaskan kepada anak-anak. Ya, mungkin Pak Iman bisa menjelaskan itu bagaimana
kaitan antara rutinitas keluarga ini dengan keharmonisan dalam keluarga? Saya berikan contoh misalnya bahwa keluarga itu sedang bertengkar begitu ya. Biasanya itu akan lebih cepat selesai pertengkaran itu. Karena yaitu tadi terbiasa untuk sebentar lagi bisa ngobrol bersama, bahkan bergurau. Jadi nggak kikuk begitu ya, untuk kembali lagi di dalam suasana yang damai, yang biasa lagi. Dan kemudian juga misalnya pertengkaran lebih cepat teratasi karena keluarga itu terbiasa untuk saling menunggu kehadiran orang lain dan terbiasa untuk bekerja sama. Nah ini tentu akan meningkatkan keharmonisan di dalam keluarga. Ya, menurut pengalaman saya justru kadang-kadang karena suatu pertengkaran rutinitas ini terganggu, Pak. Jadi biasanya kita kalau habis bertengkar gitu, entah dengan istri atau dengan suami atau dengan anak itu, lalu untuk melakukan rutinitas itu ada suatu keengganan tersendiri gitu. Nah ini bagaimana Pak Eman? Ya ini repotnya ya, jadi memang saling terkait seperti ini. Nah di sini memang perlu suatu usaha yang lain. Jadi perlu kerja keras dan juga perlu ada kerendahan hati untuk saling mengalah, saling belajar, mengaku salah dan seterusnya. Jadi selain rutinitas kita perlu jaga, perlu juga kita membina kebiasaan untuk saling meminta maaf dan seterusnya. Itu juga termasuk suatu rutinitas keluarga atau bukan, Pak? Ya, itu pembentukan karakter yang bisa dibiasakan di dalam keluarga. Tidak persis termasuk rutinitas. Buah dari suatu rutinitas di dalam keluarga mungkin itu. Salah satu buahnya itu gitu. Jadi ya. Mungkin lebih mudah berkomunikasi, lebih cepat cair kebekuan karena pertengkaran itu tadi, Pak. Ya, salah satunya. Dan ada pihak yang lain yang bisa mendorong itu. Jadi misalnya antara anak dan orang tua yang bertengkar gitu dengan ayahnya, lalu ibunya bisa memulai ini jamnya persekutuan atau ini jamnya makan, duduk sama-sama gitu. Iya. Yang tidak terkait dengan pertengkaran itu sendiri gitu maksud saya, Pak. Iya. Dan ada pengalaman begini, kalau kita lagi bertengkar, lalu kita rasanya nggak kepingin ngomong, susah untuk mengakui kesalahan. Nah kalau sudah malam waktunya untuk berdoa bersama, waduh rasanya udah bisa berdoa gitu. Dan dari sana karena ada anak-anak juga, lalu kita akhirnya mau nggak mau ya berusaha untuk berdamai. Nah ini yang tentunya yang contoh yang sehat ya. Tapi kadang-kadang memang bisa terjadi ya suasana untuk bersama-sama itu terganggu. Ya, memang seringkali juga ada hal-hal yang di luar dugaan, interupsi sehingga rutinitas keluarga itu bisa juga tertunda atau bahkan batal gitu. Sudah mau siap-siap misalnya saja makan malam lalu ada tamu atau ada telepon yang memberitahukan ada masalah yang harus ditangani dan sebagainya, itu kadang-kadang juga bisa menunda atau bahkan membatalkan sama sekali rutinitas itu. Iya, memang. Tapi di sininya justru kita belajar bagaimana hidup teratur, disiplin. Mungkin Pak Iman bisa sebutkan apa saja manfaatnya kalau kita itu memelihara rutinitas ini bagi anak atau anak-anak kita itu? Bagi anak, mereka akan lebih cepat dilatih. Tadi dia dikatakan tentang keteraturan dan disiplin. Nah ini salah satu yang penting buat anak. Dan juga ini bisa membuat anak lebih stabil emosinya. Selain itu tadi juga sudah disinggung dan saya akan tekankan lagi bahwa kalau anak-anak itu merasa memiliki sebuah keluarga yang memberi mereka identitas diri, mereka akan lebih mantap dengan dirinya sendiri. Dan menurut penelitian, rutinitas di dalam keluarga ini mengurangi konflik antara ayah dengan anak remajanya. Jadi kalau misalnya anaknya sudah sampai remaja, biasanya ada konflik dengan ayah. Nah, kalau ada rutinitas di dalam keluarga, konflik ini berkurang. Dan ada yang menarik lagi, yaitu rutinitas ini bagi anak-anak yang masih baru belajar membaca, kemampuan membaca anak itu akan ditingkatkan. Mengenai mengurangi konflik dengan ayah, Pak ya.
Kenapa dengan ayah dan bagaimana kalau dengan ibunya gitu? Atau memang ini berlaku baik dengan ayah ataupun dengan ibu ya? Tadi Pak Eman katakan kan mengurangi konflik dengan ayah ini anak remaja. Tapi juga seringkali sekarang ini anak remaja konflik dengan ibunya, Pak. Kalau misalnya anak konflik dengan ayah dan kemudian konflik ini bisa diredam, akan membantu anak untuk juga bisa berdamai dengan ibunya. Nah, karena mau nggak mau ayah itu di dalam keluarga masih dipandang sebagai figur seorang kepala, seorang pemimpin. Ya ini rutinitas keluarga ini harus dilakukan sedini mungkin terhadap anak. Jadi sekalipun anak itu belum mengerti, tetap dilibatkan di dalam rutinitas keluarga ini gitu Pak. Ya betul, seharusnya begitu. Nah yang meningkatkan minat baca anak itu bagaimana Pak? Kok bisa begitu? Ini hasil penelitian, meskipun penelitian ini ya di dalam satu jurnal yang saya baca tidak dijelaskan dengan sangat teliti begitu ya. Tetapi rupanya rutinitas itu membuat keinginan bagi anak-anak untuk belajar sesuatu itu lebih besar gitu. Membuat anak itu lebih termotivasi untuk belajar. Ya. Mungkin melihat ayahnya membaca atau menceritakan sesuatu lalu dia kepingin baca sendiri gitu bisa juga Pak ya? Iya, dan saya pikir salah satu hal adalah rasanya ada orang yang menemani dan juga seperti kok memberi dorongan meskipun mungkin orang tua ya lebih banyak diam aja gitu. Iya, kalau dengan pasangan kita itu sudah pasti ada manfaatnya Pak ya. Tetapi apa itu manfaatnya Pak? Rutinitas menciptakan ikatan, kebiasaan yang menyatukan di antara suami istri. Dan kalau ini sudah terbiasa, dirasakan tidak menyiksa dan justru tampak menyenangkan. Masing-masing pasangan juga lebih mampu mempercayai satu dengan yang lain karena sering melakukan aktivitas bersama-sama. Jadi saling tahu kebiasaan masing-masing. Bagi istri atau ibu, rutinitas mengurangi tingkat depresi dan memberi daya tahan lebih baik ketika harus menghadapi stres. Juga kegiatan rutin itu memberi kepuasan yang lebih di dalam masing-masing suami atau istri melakukan perannya sebagai orang tua. Nah ini adalah juga hasil penelitian. Iya. Apakah malah tidak menimbulkan kebosanan, Pak, rutinitas ini? Rutinitas bisa menimbulkan kebosanan kalau dilakukan dengan keterpaksaan. Tetapi untuk supaya rutinitas tidak membosankan, yang pertama kita bisa lakukan adalah kita jelaskan bahwa kalau tidak ada rutinitas dan kebersamaan di dalam keluarga, apa sih yang terhilang dari keluarga itu? Dan yang kedua, kita juga menetapkan satu peraturan yang kita perlu jaga bersama-sama. Misalnya kita mesti pamit, menepati janji, dan kalau misalnya terlambat karena perlu makan malam bersama, kita mesti berjaga supaya jangan membuat orang saling menunggu dan sebagainya. Intinya adalah bagaimana supaya semua kegiatan rutin ini bisa dilakukan dengan menyenangkan, membawa sukacita. Dan sangat penting juga bagi kita untuk memelihara supaya kita tidak maksudnya supaya kita berusaha menjaga keharmonisan. Iya, sekalipun kita tahu bahwa rutinitas dalam keluarga ini sesuatu hal yang penting, bahkan sangat penting gitu Pak Eman ya. Tapi seringkali banyak keluarga kita sendiri juga mencoba belajar terus untuk melakukan ini dengan baik. Nah sebenarnya ada hambatan apa Pak yang menghambat sehingga rutinitas dalam keluarga ini seringkali terganggu? Iya, tadi Pak Gunawan juga sudah sebutkan misalnya soal kurangnya waktu ya, soal kesibukan masing-masing karena berbagai sebab. Dan juga ada hal lain yaitu ada mungkin secara disadari maupun tidak merasa bahwa relasi dengan orang luar dinilai lebih penting dan lebih berarti. Ya biasanya karena orang sudah berpikir bahwa mencari nafkah atau uang itu penting sehingga menganggap relasi dengan orang lain lebih penting. Iya, jadi ini perlu dipahami bersama bahwa rutinitas dalam keluarga ini sesuatu yang penting, bahkan lebih penting dari segala sesuatu yang ada di luar keluarga itu, Pak. Iya,
Seharusnya demikian. Dan ini menjadi tugas dari seorang ayah atau suami untuk bisa menjelaskan hal ini kepada anggota keluarganya, saya rasa. Ya, ini penting. Iya, Pak Iman, bagaimana menjaga supaya rutinitas dalam keluarga ini bisa berlangsung secara teratur dan baik gitu, Pak? Supaya bisa lebih teratur, kita lakukan dengan satu komitmen dan mungkin kita jelaskan ya secara terbuka. Jadi kita tetapkan satu peraturan yang perlu dijaga bersama. Misalnya peraturan itu adalah kalau pergi ya pamit. Kemudian jam berapa pulang. Menjelaskan kemana pergi dan pulangnya jam berapa. Dan kita tepati. Semua anggota keluarga menepatinya. Dan kita juga katakan jam berapa kita harus makan malam bersama. Dan kalau misalnya itu tidak bisa, lalu apa yang harus dilakukan atau sebagai gantinya bagaimana? Iya, itu seringkali kami menerapkan di dalam keluarga. Rutinitas dalam keluarga ini juga tidak terlalu banyak gitu, Pak. Jadi hanya beberapa tapi yang penting-penting gitu kita lakukan, seperti makan malam bersama, lalu doa bersama, membaca Alkitab bersama gitu. Tetapi tidak, misalnya 3 kali makan itu harus dilakukan bersama-sama gitu. Iya, memang tidak perlu setiap kali tiap makan itu harus dilakukan bersama-sama, karena itu juga rasanya mustahil untuk dilakukan. Tapi yang penting adalah ada kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan itu menjadi satu pengikat buat kita untuk berada bersama-sama di satu tempat satu saat. Iya, dan mengenai kepemimpinan di sana itu kita bisa melatih juga anak-anak untuk dilibatkan, untuk sekali-sekali memimpin doa, sekali-sekali ikut baca Alkitab dan sebagainya gitu, Pak. Ini hal yang baik sekali. Jadi anak-anak juga belajar untuk memimpin, berorganisasi di dalam keluarga. Iya, jadi Pak Iman, untuk mengakhiri perbincangan kita ini, apakah ada ayat Alkitab yang ingin Pak Iman sampaikan? Saya ingin membacakan dari Amsal Salomo pasal 15 ayat 17. Nah, di sini dikatakan bahwa lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Bagian firman Tuhan ini memang tidak secara langsung bicara tentang keluarga, tetapi maknanya sangat dalam dan dapat diterapkan untuk kehidupan keluarga. Kalau kita makan bersama keluarga disertai kasih, sekalipun makanannya sederhana, tetap lebih baik daripada makanannya mewah, tetapi tanpa disertai dengan kasih. Ya, terima kasih Pak Iman untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memelihara rutinitas dalam keluarga. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga.